Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 5. Kami dari program studi Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan atau Unrika Batam. Unrika adalah salah satu universitas swasta di Kota Batam yang berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, profesional, dan siap menghadapi tantangan dalam dunia industri modern. Teknik industri sendiri adalah bidang yang mempelajari cara merancang. Teknik industri sendiri adalah bidang yang mempelajari cara merancang, mengelola, dan meningkatkan sistem kerja agar lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 pertanyaan penting yang berkaitan dengan perkembangan dunia industri, mulai dari Body of Knowledge AASE hingga inovasi teknologi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Devina Amelia dengan NPM 251010064. Saya Dalila Putri Sibuan dengan NPM 251010070. Saya Vera Apriliani Duha dengan NPM 251010067. Saya Akmal Ordiansyah NPM 251010071. Saya Ardiansyah Putra dengan nomor NPM 251010066. Saya Roni Pandapotan dengan NPM 251010122. Pertama, mari kita bahas tentang Body of Knowledge atau BOK dari AASE, yaitu Institute of Industrial and System Engineer. BOK merupakan kumpulan bidang ilmu utama yang harus dikuasai oleh seorang insinyur engineer atau insinyur industri. Secara keseluruhan terdapat 14 bidang utama. Saya akan menjelaskan 3 bidang saja. Yang pertama, Work Design and Measurement, merancang pekerjaan yang efisien dan ergonomis. Kemudian yang kedua ada Operation Research, analisis dan pemodelan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Kemudian yang terakhir adalah Engineer Economics, analisis biaya dan manfaat dalam proyek teknik. Selanjutnya saya akan membahas tentang bidang-bidang utama pada Body of Knowledge, yaitu Facilities and Energy Management, pengaturan tata letak dan efisiensi energi, kemudian Quality and Reliability, menjaga mutu dan keandalan sistem, Ergonomics dan Human Factor, menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia, Manufacturing and Service System, mengelola sistem produksi dan layanan, Supply Chain Management, mengatur aliran barang dan informasi, Engineering Management, penerapan prinsip manajemen dalam teknik, Information System, penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan, Operation Management, pengelolaan kegiatan operasional secara efisien, kemudian integrasi antar komponen dalam sistem industri, kemudian Safety and Health, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir Sustainability, penerapan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, dari ke-14 bidang ini kita bisa melihat bahwa seorang insinyur industri tidak hanya fokus pada efisiensi tetapi juga keseimbangan antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang pengaruh revolusi industri 4.0 dan 5.0 di bidang teknik. Revolusi industri 4.0 menandai era baru dengan munculnya teknologi seperti otomasi, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan big data. Semua ini membuat sistem produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun, di era revolusi industri 5.0, fokusnya beralih pada kolaborasi antara manusia dan mesin. Teknologi memang semakin pintar, tapi manusia tetap berperan penting dalam hal kreativitas, inovasi, dan pengambilan keputusan etis. Jadi, kedua era ini menunjukkan bahwa manusia dan teknologi harus saling melengkapi. Oke, selanjutnya
saya akan membacakan soal nomor 3 tentang Waymo. Waymo adalah perusahaan teknologi yang berada di bawah naungan Google atau Alphabet. Waymo dikenal sebagai pengembang mobil tanpa pengemudi atau self-driving car. Mobil ini menggunakan kombinasi sensor seperti lidar, radar, kamera, dan kecerdasan buatan untuk membaca situasi jalan dan mengemudi secara otomatis. Tujuan Waymo adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 4. Apakah manusia masih diperlukan dalam sistem produksi di masa depan? Jawabannya adalah ya. Manusia tetap sangat dibutuhkan, walaupun banyak pekerjaan sekarang dilakukan oleh mesin dan robot. Manusia memiliki kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh robot, seperti berpikir, kreatif, membuat keputusan etis, dan berinovasi. Dalam sistem produksi masa depan, manusia akan lebih berperan sebagai pengendali, pengawas, dan inovator yang bekerja berdampingan dengan teknologi. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 5, yaitu lokal yang mengikuti tren 0.0 dan 5.0. Di Indonesia sendiri sudah banyak inovasi yang mengikuti tren industri modern. Beberapa contohnya adalah yaitu ada Gojek dan Grab yang menggunakan AI dan big data untuk sistem transportasi digital. Lalu ada Elvisory, yaitu startup yang memanfaatkan Internet of Things untuk memberi pakan dan ikan otomatis. Lalu ada WIR Group, yaitu pengembang teknologi AR, VR, dan Metaverse lokal. Dan juga yang terakhir itu dan Smart Factory seperti di Astra atau Unilever Indonesia yang telah menggunakan robotika dan data real time. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa Indonesia juga ikut beradaptasi dengan perkembangan revolusi industri 0.0 dan 5.0. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik bakar.